pemirsa, ketemu lagi dengan saya Mary Kirana di acara Info Kursus. Kali ini kita akan belajar dan membahas tentang bidang elektronika yang disebut microcontroller 3 atau timer. Nah, pembahasan kali ini adalah kelanjutan dari episode sebelumnya, tapi tentu tidak kalah menarik. Maka mari kita saksikan bersama. Akan saya jelaskan teori dasar tentang microcontroller yang ketiga. Microcontroller AT89S51 dilengkapi dengan dua perangkat timer counter. Masing-masing digunakan dengan timer 0 dan timer 1. Pencacah biner 16 bit ini naik atau count up binary counter yang mencacah dari 0000 hexa sampai FFFF hexa. Saat kondisi pencacah berubah dari FFFFH kembali ke 000H, akan timbul sinyal limpah atau overflow. Istilah timer counter keduanya memiliki kesamaan, yaitu adanya sumber detak yang mengaktifkan. Keduanya juga merupakan pencacah atau penghubung. Berikut hal yang membedakan antara keduanya, yaitu 1. Timer memiliki sumber detak yang tetap, yaitu osilator. Dan 2. Counter memiliki sumber detak yang tidak tetap, yaitu yang berasal dari microcontroller eksternal. Tujuannya adalah agar peserta didik mampu memahami timer atau counter yang ada di dalam microcontroller AT89S51. Peserta didik mampu memahami jenis-jenis mode timer, dan peserta didik mampu memahami register-register yang mengatur kerja timer. Manfaatnya, peserta didik lebih mudah memahami penjelasan jenis-jenis timer atau counter dan register pengontrol kerja timer atau counter. Peserta didik lebih mudah mengaplikasikan penggunaan timer atau counter dalam pemrogram perangkat microcontroller AT89S51. Pemirsa, benarkan yang saya bilang? Tentunya akan lebih menarik lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Anda. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Pemirsa, terima kasih masih setia bersama kami di Info Kursus. Sekarang saya mohon Anda siapkan alat tulis, karena kita akan menyajikan apa saja yang dimaksud dengan alat dan bahan untuk episode kita kali ini. Jadi, tanpa basa-basi, mari kita simak bersama.
Pemirsa, pertama-tama kita harus mengadakan persiapan dan kita mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan seperti komputer, board microcontroller AT89S51, kabel program, stop kontak, dan sumber daya listrik. Timer dan counter merupakan sarana input yang sangat penting. Dengan sarana input ini, microcontroller dengan mudah bisa dipakai untuk mengukur lebar pulsa, membangkitkan pulsa dengan lebar yang pasti, dipakai dalam pengendalian tegangan secara PWM atau Pulse Width Modulation, dan aplikasi lainnya. Yang terhubung langsung ke saluran data microcontroller sehingga microcontroller bisa membaca kedudukan pencacah. Bila diperlukan, microcontroller dapat pula merubah kedudukan pencacah tersebut. Seperti layaknya pencacah binary, bila mana sinyal denyut atau clock yang diumpankan sudah melebihi kapasitas pencacah, maka pada bagian akhir untaian pencacah akan timbul sinyal limpahan atau overflow, dan sinyal ini merupakan suatu hal yang penting sekali dalam pemakaian pencacah. Untuk mempermudah pemahaman tentang proses kerja timer dan counter, berikut disajikan blok diagram proses kerja timer. Mode timer. Timer dan counter dalam microcontroller AT89S51 memiliki 4 jenis mode, yaitu mode 0. Mode ini dikenal dengan nama mode timer atau counter 13 bit. Mode 1. Mode ini menggunakan kapasitas register TLX dan THX secara maksimal sehingga dinamakan mode 16 bit. Mode 2. Mode 2 sering disebut sebagai pencacah binary 8 bit dengan isi ulang atau auto reload. Register yang digunakan untuk mencacah adalah TLX, sedangkan THX digunakan sebagai tempat menyimpan data yang dituliskan ke TLX saat terjadi limpahan pada TLX. Isi THX diisikan pertama kali oleh pemrogram, sedangkan isi TLX akan terus bertambah sesuai adanya detak. Setiap kali nilai TLX berubah dari FF hexa menjadi 00 hexa, akan terjadi overflow sehingga TFX pada register TCON akan bernilai 1. Nilai TFX perlu dinolkan secara manual untuk kembali menggunakan timer. Mode 3. Timer mode 3 sering disebut sebagai 8-bit timer atau counter karena memang menggunakan 2 buah timer 8-bit yang kerjanya sendiri-sendiri. Register yang digunakan adalah TLO dan THO dengan masing-masing pengaturan adalah sebagai berikut.
VLO dapat berfungsi sebagai counter maupun timer 8 bit dengan sumber detak yang dapat dipilih, yaitu sumber detak yang berasal dari P3.4 atau TO atau dari osilator 12. THO hanya dapat difungsikan sebagai timer 8 bit karena sumber detak hanya berasal dari osilator 12. Bagaimana pemirsa? Saya harap pemirsa mengerti apa yang dicatat. Dan setelah ini saya akan memberikan sesuatu yang lebih menarik lagi. Jadi tetap di tempat duduk Anda dan jangan pindahkan channel Anda. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap setia di acara kami Info Kursus. Sekarang tiba saatnya saya akan memberikan kajian mengenai proses-proses pembuatan mikrokontroler 3 atau yang biasa kita sebut dengan timer. Nah pemirsa, di sini proses-prosesnya seperti apa sih? Mari kita simak bersama. Pemirsa, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang register pengontrol kerja timer atau counter. Register TMOD dibagi menjadi dua bagian secara simetris. Bit 0 sampai 3 register TMOD atau TMOD bit 0 dipakai untuk mengatur timer 0. Bit 4 sampai 7 register TMODI dipakai untuk mengatur timer 1. Pemakaiannya adalah sebagai berikut. Bit M0 atau M1 dipakai untuk menentukan mode timer seperti yang terlihat dalam tabel pada gambar di atas. Bit C atau T dipakai untuk mengatur sumber sinyal denyut yang diumpankan ke pencacah binär. Jika C atau T sama dengan 0, sinyal denyut diperoleh dari osilator kristal yang frekuensinya sudah dibagi 12 atau berfungsi sebagai timer. Sedangkan jika C atau T sama dengan 1, maka sinyal denyut diperoleh dari kaki TO atau untuk timer 0 atau kaki T1 atau untuk timer 1 yang berfungsi sebagai counter. Bit gate merupakan bit pengatur saluran sinyal denyut. Bila bit gate sama dengan 0, timer atau counter hanya dikontrol oleh bit TRX. Maksudnya adalah TR0 atau TR1 pada register T-con. Bila bit gate sama dengan 1, kaki in T0 untuk timer 0 atau kaki in T1 untuk timer 1
Dipakai juga untuk mengontrol timer atau counter. Keterangan TF atau timer flag sama dengan indikator timer. TR atau timer run sama dengan tombol on timer. IE atau interrupt eksternal sama dengan untuk setting interrupt eksternal. IT interrupt timer sama dengan untuk setting interrupt timer. Praktek operasional timer. Praktek pencobaan mengenai TIMO mode 2 8-bit auto reload. Hasil berupa pulsa di P0. Praktek membuat pulsa generator dengan TIM1 dan R3, di mana R3 merupakan perkalian dari waktu timernya. Hasilnya berupa pulsa di P. Praktek membuat pulsa generator dengan TIM0 mode 1 16-bit tidak auto reload. Pulsa dikeluarkan ke P0. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di acara Info Kursus. Pemirsa, saatnya sekarang kita akan masuk ke segmen tips dan trik. Pemirsa tentu penasaran ya, tips dan trik seperti apa sih dalam episode Microcontroller 3 ini atau yang biasa kita sebut dengan timer. Nah, untuk menjawab kepenasaran pemirsa, mari kita saksikan bersama. Pemirsa Info Kursus, setelah tadi saya menjelaskan tentang 5 praktek operasional timer, maka untuk yang berikutnya adalah praktek program dengan TIM0 bekerja sebagai counter. Pulsa input akan keluar di port 0 dalam kelipatan 2 atau satu pulsa di trigger isi P0 bertambah 2. Setelah 20 pulsa input, proses berulang. Praktek membuat pulsa generator dengan TIM0 mode 2.
praktek membunyikan speaker lewat port 0 dengan frekuensi 500 Hz dan jarak rentang waktu antar bunyi 50 mil/detik. Demikianlah tentang timer atau counter pada microcontroller yang bisa saya jelaskan kepada Anda. Selanjutnya, saya akan memberikan tips kepada pemirsa sekalian, yaitu pergunakan timer jika kita menginginkan pemonitoran suatu kondisi saklar atau sinyal input secara berkala. Jika timer diset dalam kondisi tidak auto reload, jangan lupa untuk selalu mengisi kembali setting timernya setiap kali timer selesai menghitung. Jadi, dapat disimpulkan bahwa di dalam microcontroller AT89F51 memiliki dua timer atau counter yang bisa berfungsi sebagai timer atau counter sesuai kebutuhan perangkat. Untuk mengoperasikan timer atau counter ini dibutuhkan dua register, yaitu register timer mode atau TMOD dan register timer control atau TCON. Pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda mengikuti acara kami dari awal hingga akhir. Sekarang sampailah kita di penghujung acara. Nah, semoga apa yang kami sajikan tadi bisa menambah wawasan Anda atau memberikan inspirasi untuk hari Anda. Jika Anda berminat untuk memperdalam kursus tersebut, Anda bisa menghubungi lembaga kursus atau tempat pelatihan terdekat. Anda juga bisa menghubungi Dinas Pendidikan setempat. Nah, Anda juga bisa mengunjungi kami di website www.infokursus.net. Akhir kata, saya Mary Kirana pamit undur diri. Kita akan berjumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa.